Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Apakah negara ini menjadi negara maju atau negara yang berpendapatan menengah? Di Asia tidak banyak negara yang lolos. Oleh karena itu, kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting. Dan Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Ya, saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Pak Erlangga, tapi itu lebih bersifat umum bicaraannya. Umum itu artinya ya menyamakan persepsi cara pandang Golkar terhadap berbagai macam masalah bangsa, tapi juga menyamakan persepsi cara pandang Pak Prabowo terhadap beliau kepada intinya seperti itu. Tapi tentu saja kita harus menghormati proses internal Golkar untuk segera diambil keputusan menghadapi Pilpres yang akan datang. Kami berharap Golkar akan mengambil keputusan lebih cepat dan tentu saja Golkar adalah partai lama, partai tua yang memiliki pengalaman segudang dalam proses politik, sehingga dukungan Golkar bagi Partai Gerindra, bagi Pak Prabowo adalah sangat penting. Saya meyakini Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra juga menghitung betul kalau misalnya PKB tidak diambil Gus Imin sebagai cawapres. Artinya keunggulan komparatif PKB dengan Gus Imin yang punya basis yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo Jawa Timur, Jawa Tengah nggak dapat. Yang kedua, faktor Pak Prabowo tidak dapat kekuatan dan figur yang ideologis. Karena saya meyakini pemilu 2024 potensi polarisasinya masih tinggi. Dalam suasana politik polarisasi, semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Orang NU pasti balik lagi milih PKB semua. Dan tapi ini udah 12 bulan loh Pak Saiful. Bukankah sudah cukup waktu untuk menentukan bagi Gerindra, untuk menentukan bacawa presnya sesuai dengan proposal utama yang tunggal yang disebutkan tadi? Belum, nggak masalah. Nggak masalah ya? Detik akhir juga nggak masalah. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait memberi ultimatum untuk Partai Gerindra yang sudah mendeklarasikan calon Presiden Capres Prabowo Subianto agar segera menentukan Capres-Cawapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) di Pilpres 2024 paling lambat akhir Juni tahun 2023. Menurutnya, ultimatum tersebut merupakan saran dari Kiai dan ulama PKB agar segera menentukan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Sarankan ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, segera putuskan pada Juni. Kalau enggak ia dinetralkan, evaluasi lagi saja. Begitu, ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 7/6. Jazilul mengatakan bahwa para kiai dan ulama PKB sudah lama menunggu, tepatnya sejak Idul Fitri 2 tahun lalu. Menurut para kiai, kata Jazilul, pasangan itu tak akan ditemukan jika terlalu lama diputuskan. Itu dari kiai, bukan saya. Kalau ijtima ulama, kita ini sudah 2 kali lebaran. Waktu itu lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang udah lebaran kurban. Jadi nunggu lebaran apa lagi? Enggak ketemu nanti, tuturnya. Dia juga tak mempermasalahkan PAN yang menyodorkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, dia juga menyoroti soal Prabowo yang akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk menentukan cawapres. Menurutnya, hal itu tak ada dalam piagam perjanjian Partai Gerindra dan PKB. Wah, enggak tahu, itu enggak ada di piagam soalnya. Piagam kita kan capres-cawapres ditentukan Prabowo dan Cak Imin.
Ya kalau Prabowo mau konsultasi monggo saja, tapi itu kan lebih kepada etika ya, kata dia. Saat ditanya terkait langkah apa yang akan dilakukan PKB jika Cak Imin tak masuk list Cawapres Prabowo, dia mengatakan hal itu tak mungkin terjadi. Namun, PKB akan mengevaluasi koalisi jika Cak Imin tak masuk dalam daftar pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Tadi para kiai bilang tetapkan saja, enggak mungkin enggak ada di list. Wong keputusannya ada di Prabowo Cak Imin. Jika tak ada dalam daftar, ya, evaluasi aja, tegasnya. Partai Golkar telah resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPDI Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng menyebut hal itu sebagai hasil Rakernas. Memang hasil Rakernas terakhir dan ketua-ketua DPD itu sudah mengamanahkan kepada beliau untuk menentukan cawapres, capres, kata Marzuki, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Kedepannya Golkar Sulsel akan menyusun strategi dalam memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ditegaskan, Golkar sendiri optimis menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Partai Golkar tentu menginginkan Airlangga Hartarto jadi cawapresnya. Kami di DPRD lebih banyak dari mereka, bahkan kita lebih unggul dibandingkan dengan Gerindra. Tentu dengan demikian, populasi suara seluruh Indonesia juga paling besar, jelasnya. Sebagai kader kita berharap Ketum diambil jadi cawapres. Kita berharap setelah ini ada ditindaklanjuti ketua di Sulsel untuk mensosialisasikan dan melakukan langkah strategis pemenangan, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres untuk Pilpres 2024. Hal itu dilakukan di Museum Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tegas menyampaikan dukungannya kepada Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto, kata Airlangga Hartarto dalam pidatonya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan Zulhas. Melalui pertimbangan yang matang, Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberi dukungan calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto, kata Zulhas. Dengan begitu, partai pendukung Prabowo Subianto saat ini ada 4, yakni Gerindra, PKB, Golkar dan PAN. Sama kegiatan deklarasi tersebut nampak kompak masing-masing ketua umum partai koalisi. Baik Airlangga, Zulhas, Prabowo maupun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB dan Gerindra sendiri telah lama tergabung dalam KKIR Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.